Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka kegiatan workshop analisis kesesuaian kerja, analisis kesesuaian jabatan kerja dan persyaratan pekerjaan elektronika. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik, jadi saya melihatnya dari sisi ini Bapak Ibu, dari attitude dan soft skill, supaya kita selalu ingat bahwa ini adalah hal yang penting, terutama bagi attitude. Oke, baik, sebelum ke sana, sekolah itu adalah tempat untuk mengembangkan dan melatih siswa, potensial mereka untuk reasoning, membentuk karakter yang etis, kemudian membuat mereka juga punya skill dan pengetahuan dasar. Jadi sekolah ini umumnya dan sebaiknya yang kita lakukan itu adalah memiliki basis pengetahuan dan basic skillnya, begitu. Kalau sudah sampai masuk ke dalam banget, contohnya robotik bisa sampai image processing, itu udah dalam sekali. Tapi secara umum akan merata. Kita berminat memang kalau menjuarai kompetisi, nama jadi populer, kita bangga. Tapi kita perlu ingat juga sekolah adalah untuk menghasilkan anak-anak secara keseluruhan, satu kelas, satu angkatan, satu jurusan, begitu ya. Nah ini lebih ke dasar pengetahuan dan dasar skill, begitu. Nah ini diambil dari Aristoteles ya, ini sudah sekitar 400 tahun sebelum Masehi, jadi sudah 2400-2400 tahun itu sudah ada konsep tentang sekolah, ini sudah ada. Dari Bu mau tanya atau ya? Bagaimana sih Pak cara kita meningkatkan sosial siswa kita ketika dia nanti menghadapi dunia kerja dan interview kerja, dia bisa berkolaboratif atau dia bisa diterima kerja dengan baik. Mungkin dari pengalaman Pak Pur bisa share ke kami gitu, karena kami sebagai guru mereka juga terkadang suka sedih gitu. Oh ya, bahasa Inggris kita ternyata ini tidak mungkin tidak kayak SMA ya Pak, yang mungkin nanti dia bisa les atau kursus, sedangkan kan lingkungan mereka kan ekonomi keluarga ini kan gak begini. Ada nggak tips dari Pak Pur ngomong untuk kondisi kita seperti ini? Atau adakah bisakah kita masukkan bahasa Inggris ini intensif ke kurikulum kita, dalam artian kurikulum yang jurusan ini yang khusus buat elektronika ini, dan bisa meningkatkan sosial mereka itu. Terima kasih Pak Pur, terima kasih. Oke, baik. Jadi memang terkait dengan teknologi dan technical, terus di elektronik, reparasi handphone sebenarnya, jelas nanti di Android, iPhone, itu kan terpapar dengan banyak bahasa Inggris ya, karena teknologi referensinya berbahasa Inggris. Nah, bagaimana supaya anak kita meningkat bahasa Inggrisnya, apakah dimasukkan ke pembelajaran di teknik, misalnya di elektronika mix dengan bahasa Inggris gitu. Baik, jadi untuk bahasa ini kalau dari yang saya tahu ini bahasa soft skill, ini mungkin language skill ya. Ini skill bahasa itu tersendiri ya. Kalau biasa skill bahasa itu tersendiri. In non-technical skill, karena ini language itu udah basis human ya, untuk yang kita miliki gitu. Nah, bagaimana meningkatkannya? Kalau masih ada waktu, bisa dibuat tambahkan program-program sejak dari kelas 10, dibentuk dari 10, 11, 12, dimasukkan ke apakah ke mapel, di mapel, dan terutama yang khusus di bahasa Inggris itu sendiri, di pelajaran bahasa saya kan dari kelas 10 sudah masih ada. Nah ini bagaimana
dibuat bagaimana efektif, bagaimana anak-anak menyukai, kemudian anak-anak juga belajarnya termotivasi, itu menjadi hal yang dia kejar. Nah, berarti ada faktor untuk membuat mereka aware dengan bahasa ini penting ketika mereka nanti kelas 12 nanti. Kita buat urgensinya dulu buat anak-anak, buat mereka ini urgent dan penting supaya mereka kerjakan. Tanpa kita ajarkan juga mereka akan kerjakan. Nah, ini satu cara yang bisa kita lakukan, bagaimana membuat mereka itu aware gitu, dari termasuk pun dari kelas 10. Dan aware saja tidak cukup, karena mereka perlu action, perlu activity supaya meningkat perlahanan, apakah dari secara bahasa Inggris secara teks atau dari bahasa Inggris secara spoken, secara verbalnya, begitu. Nah, untuk di pekerjaan yang tadi kemungkinan besar yang banyak dibutuhkan di tekstual bahasanya, baca, reading atau listening kalau itu ada penjelasan dalam bentuk video. Nah, untuk speakingnya mungkin masih minim, kalau kecuali kerja di luar negeri, ngomong langsung dengan orang luar bahasa Inggris. Jadi kalau di tempat-tempat kerja akan ada waktunya ketemu, tapi ya mungkin minim ya. Atau bos dari luar atau customer dari luar, itu saya kira masih minim ya. Nah, ini lebih dominan di tekstual untuk bahasa Inggrisnya. Nah, untuk meningkatkan sisi teks, saya juga menyadari waktu saya SMK kelas 12, saya tes TOEIC itu nilainya 435, jelek. Iya, nilainya itu jelek karena listening, terutama jadinya di listening. Nah, kalau readingnya masih oke. Nah, bagaimana kita meningkatkan? Ya tentu anak bagaimana kita buat aware. Kemudian yang kedua, anak punya aktivitas untuk belajar itu, apakah melalui, nah kalau melalui pembelajaran di Marco itu sangat mungkin, dan itu ibu bisa lakukan untuk menambahkan 1 atau 2 kali activity dalam 1 semester. Oke. Sebelum sumateri tengah semester misalnya ada 1 yang berbahasa Inggris. Nah, itu bisa ambilkan konteks use case-nya di tempat yang sama tadi, tempat reparasi, apakah production. Bu ambil kondisi itu langsung saja ke depan supaya mereka juga melihat konteksnya persis sama nanti dengan yang ada di sana. Karena kadang-kadang ya anak ini gitu ya, kalau mereka nggak punya semangat dari awal, ya pas dibutuhin aja nanti belajar, padahal udah terlambat, begitu kan? Gitu. Gagal interview Ya. Nah, seperti itu. Iya, jadi bisa itu tambahkan di aktivitas pembelajaran itu, nanti dicoba dulu saja, karena apa? Ini perlu testing ya, kok kayaknya udah oke ya. Nah, baru nanti mulai diberikan pengalaman dari kelas 10 berapa sumatif yang mau pakai bahasa Inggris dengan berapa tujuan pembelajaran. Misalnya tujuan pembelajaran ini mau dipakai ini ada bahasa Inggrisnya, memahami SOP reparasi handphone Android atau iPhone contohnya. Nah, itu kemudian membaca dan arsip contohnya. Nah, juga supaya to the point, ada bagian kadang memang perlu adaptasi pada saat interview itu perusahaannya apa. Terus kita bisa perlu bantu mereka untuk memahami, menyiapkan, oh kamu pelajari bagian kayak ngasih bocoran. Oke, tapi itu setelah kita educate ya, mentoring dan sebagainya, perlahan
sudah drastis berkurang, terutama pada kelas 11. Kalau untuk mereka bercanda, mereka udah di koridor pertemanan gitu. Ya. Berlanjut karena kita vokasi menghasilkan atau bukan menghasilkan ya, mengembangkan satu siswa yang bisa menjadi pekerja di satu bidang tertentu. Perusahaan mana itu kan yang tidak senang ketika lingkungan kerjanya itu nyaman, lingkungan kerjanya bisa diajak berdiskusi, open mind, kemudian kolaborasinya nyaman. Saya rasa tidak ada perusahaan yang tidak senang dengan kegiatan tersebut. Kemudian untuk bisa membentuk itu pasti bukan hal yang sebentar begitu ya, butuh waktu yang sangat panjang. Saya coba sampaikan sedikit terkait dengan siswa PKL. Belakangan ini karena juga ada PKL di tempat saya rasa-rasanya ini bukan siswa PKL, ini bisa disebut sebagai siswa PBL, siswa praktik belajar lapangan, bukan praktik kerja lapangan. Kalau yang namanya praktik kerja lapangan artinya kan sesuatu apapun yang kita kasihkan atau apapun yang kita ajarkan ke mereka, mereka dengan sigap, dengan senang hati untuk menyambut itu dikonversi menjadi tindakan. Tetapi yang saya rasakan tidak seperti itu. Saya tidak bermaksud ini ya menjelek-jelekan siswa PKL yang di tempat saya. Kebetulan ada 4 siswa PKL, 2 perempuan dan 2 laki-laki, dan kebetulan juga itu juga saya rasa bukan yang saya rasa terbaik begitu ya, yang bisa ditempatkan di tempat kami. Dan juga setelah saya gali dari siswanya yang perempuan, 2 orang perempuan ini, kenapa kok bisa pilih elektronika? Yang pertama, oh Pak, saya nggak tahu dulu Pak, bingung pilih jurusan apa. Kebetulan kakak saya juga jurusannya elektronika. Akhirnya saya juga dulu maunya masuknya jurusan yang ke arah kriminologi begitu ya, ke arah sosial. Mungkin dia mau masuknya ke arah jurusan sosial. Akhirnya nggak jalan, masuk lagi. Akhirnya dia pilih elektronika. Kemudian dalam perjalanannya 2 orang ini itu bukan satu-satunya faktor ya yang membentuk siswa tersebut akhirnya tidak nyaman di jurusan elektronika. Ya mohon maaf, setelah dia masuk ke jurusan elektronika, hampir 2 tahun dia bersekolah di situ, bisa dikatakan guru produktifnya sangat jarang masuk. 1 semester bisa dihitung berapa kali. Dan ini kan sudah salah jurusan, kemudian yang memberikan pandangan-pandangan terkait dengan jurusan tersebut juga tidak ada. Jadi itu juga salah satu faktor lagi yang menambah siswa tersebut akhirnya tidak menyukai elektronika. Ditanya sudah belajar apa, tahu hukum Ohm, tahu hukum Kirchhoff, nggak tahu Pak, gitu kan. Akhirnya saya pun bingung, ini mau diarahkan kemana PKL-nya. Diajarkan ini nggak suka, diajarkan ini nggak suka, diajarkan ini nggak suka. Kan sulit juga gitu ya, diajak belajar Pak kok sulit ya Pak kok susah ya, ada nggak kerjaan lain aja Pak, saya kayaknya sulit di sini gitu kan. Akhirnya salah dan akhirnya kan sampai di ujungnya begitu. Nah itu kan yang saya rasakan juga demikian. Akhirnya pekerjaan yang sifatnya teknikal gitu ya, elektronika misalnya membaca skematik, membuat desain PCB, kemudian menganalisis rangkaian, tidak bisa saya ajak ke sana karena memahami kondisi daripada siswa tersebut. Itu yang perlu kami pahami juga dari sisi rekan kami juga di berwirausaha. Akhirnya ternyata seperti ini ya yang terjadi begitu. Dan dengan demikian Bapak Ibu, untuk pagi hari ini